Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsinus Sulagri Darmaja dengan 3 NIM terakhir 0071 dari kelas akuntansi forensik EAG. Pada video ini saya akan memaparkan hasil analisis kasus pada kasus Chromebook Gate dalam perspektif akuntansi forensik. Di analisis kali ini mencakup 5 aspek utama, yaitu ada digital forensik, proper evidence management, money laundering and transnational financial flow, commercial damage versus economic damage, dan litigation service provided by accountant. Nah, dalam kasus Chromebook Gate ini menjadi perhatian publik karena diduga terdapat penyimpangan dalam pengadaan Chromebook Gate untuk sektor pendidikan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang pertama ini saya akan membahas mengenai digital forensik dalam mengungkap manipulasi pengadaan Chromebook. Ya, yang pertama, digital forensik itu merupakan sebuah cabang ilmu forensik yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, preservasi, analisis, dan penyajian bukti digital untuk kepentingan investigasi hukum. Dalam kasus Chromebook Gate ini, dugaan kecurangan tidak hanya terjadi pada dokumen administrasi, tetapi juga berpotensi terjadi pada sistem pengadaan elektronik pemerintah. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah metadata analis terhadap dokumen spesifikasi teknis Chromebook, yaitu melalui metadata, investigator dapat mengetahui siapa pembuat dokumen tersebut, kapan dokumen tersebut dibuat, kapan terakhir dimodifikasi, serta riwayat perubahan yang terjadi. Apabila ditemukan bahwa spesifikasi teknis telah dibuat atau dimodifikasi oleh pihak vendor sebelum tender diumumkan, maka hal tersebut menjadi indikasi adanya persengongkolan dalam proses pengadaan. Selain itu juga investigator dapat melakukan rekonstruksi sistem e-procurement dengan memeriksa database pengadaan, log transaksi elektronik, histori unggahan dokumen, dan aktivitas penggunaan sistem. Jika ditemukan beberapa peserta tender mengunggah dokumen dari alamat IP yang sama atau dalam waktu yang rentan hampir bersamaan, maka terdapat indikasi kolusi antar peserta tender. Dari perspektif fraud angel tersebut, kasus ini menunjukkan adanya 3 unsur utama, yaitu ada pressure atau tekanan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ada opportunity atau peluang akibat lemahnya pengendalian sistem, serta rationalization atau pembenaran bahwa praktik tersebut dianggap biasa dalam birokrasi. Kemudian yang kedua itu ada proper evidence management. Dalam kasus Chromebook Gate, penyitaan dilakukan terhadap berbagai jenis barang bukti, baik bukti fisik maupun digital. Barang bukti fisik ini meliputi unit Chromebook dan dokumen kontrak kerjasama, sedangkan barang bukti digital meliputi data sistem pengadaan elektronik, log server, transaksi terkait dengan Google Cloud. Untuk mencegah keabsahan barang bukti diperlukannya prinsip chain of custody. Chain of custody merupakan dokumentasi yang mencatat setiap perpindahan barang bukti sejak pertama kali disita hingga digunakan di persidangan. Pada bukti digital ini, investigator harus mampu membuat forensic image, yaitu salinan identik dari media penyimpanan asli, sehingga proses analisis dilakukan terhadap salinan, bukan terhadap data asli. Selain itu, dilakukan perhitungan hash value untuk melakukan atau memastikan tidak terjadinya perubahan data selama proses investigasi. Apabila barang bukti dilakukan secara tidak benar, maka pihak terdakwa dapat menggugat keabsahan bukti tersebut sehingga berpotensi melemahkan proses pembuktian di pengadilan. Selanjutnya ada money laundering and transnational financial flow. Kasus Chromebook Gate ini menunjukkan adanya dugaan markup harga sangat besar. Selisih tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan ilegal yang kemudian dapat dicuci melalui berbagai mekanisme transaksi keuangan. Di dalam proses pencucian uang ini umumnya terdapat 3 tahap. Tahap pertama yaitu ada placement, yaitu memastikan dana asli dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal melalui rekening perusahaan vendor, perusahaan afiliasi, atau pihak ketiga. Tahap yang kedua ada layering, yaitu memutus jejak transaksi serangkaian transfer yang kompleks dan berlapis. Nah, dalam tahap ini tuh pelaku menggunakan perusahaan cangkang, investasi semu, maupun rekening di berbagai negara untuk menyembunyikan identitas pemilik yang sebenarnya.
Tahap ketiga ini ada integration, yaitu mengembalikan dana yang telah dicuci ke dalam perekonomian dalam bentuk aset yang tampak seperti properti, saham, bisnis, atau investasi lainnya. Untuk mengungkap praktik tersebut, akuntan forensik menggunakan pendekatan follow the money, yaitu menelusuri seluruh aliran dana dari awal hingga penerimaan manfaat akhir atau beneficial owner. Investigasi ini juga membutuhkan kerjasama dengan PPATK, KPK, Kejaksaan Agung, OJK, dan lembaga internasional melalui mekanisme mutual legal assistance. Bagian selanjutnya yaitu ada economic damage dan commercial damage. Economic damage merupakan kerugian yang dialami negara akibat pemborosan anggaran dan tidak tercapai tujuannya pengadaan. Dalam kasus ini, kerugian dapat dihitung melalui selisih antara harga kontrak dengan harga pasar yang wajar. Sebagai contoh, apabila harga kontrak mencapai 10 juta rupiah per unit, sedangkan harga pasar sekitar 4 hingga 5 juta rupiah, maka terdapat potensi kerugian akibat markup yang sangat signifikan. Selain itu, terdapat kerugian akibat ketidakbergunaan fungsional apabila perangkat yang dibeli tidak dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Sementara itu, untuk commercial damage merupakan kerugian yang dialami oleh vendor kompetitor yang sebenarnya memiliki kemampuan dan harga yang kompetitif tetapi gagal memenangkan tender karena proses yang tidak adil. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kehilangan keuntungan tetapi juga kehilangan reputasi dan peluang bisnis yang mendatang. Dengan demikian, maka economic damage berfokus pada kerugian negara, sedangkan commercial damage berfokus pada kerugian pihak swasta akibat persaingan yang tidak sehat. Bagian yang terakhir itu ada litigation service provided by accountant. Dalam kasus Chromebook ini, akuntan forensik memiliki peran yang sangat penting dalam membantu aparat penegak hukum. Akuntansi forensik ini sendiri bertugas menghitung kerugian negara, menganalisis laporan keuangan, menelusuri transaksi mencurigakan, serta menghubungkan bukti keuangan dengan unsur tindak pidana korupsi. Hasil investigasi kemudian dituangkan dalam pihak laporan ahli yang dapat digunakan oleh jaksa sebagai dasar penyusunan dakwaan. Ketika memberikan kesaksian di persidangan, akuntansi forensik harus menjaga objektivitas dan integritas profesional. Meskipun bekerja sama dengan jaksa, tugas utama akuntan forensik bukan untuk memenangkan perkara tersebut, melainkan menyampaikan fakta berdasarkan bukti yang telah tersedia. Seluruh kesimpulan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, profesional, dan sesuai dengan standar etika dan profesi. Kemudian sebagai kesimpulan, kasus Chromebook ini menunjukkan bahwa fraud dalam pengadaan pemerintah dapat melibatkan berbagai aspek, mulai dari manipulasi digital, kelemahan pengelolaan barang bukti, pencucian uang lintas negara, hingga kerugian ekonomi yang besar. Melalui pendekatan akuntansi forensik, investigator dapat mengungkap pola kecurangan yang ada, menghitung kerugian negara, menelusuri aliran dana dari hasil kejahatan, serta memberikan dukungan profesional dalam proses litigasi. Maka dengan demikian, akuntansi forensik memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penegak hukum terhadap kasus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, sekian dari saya mengenai analisis kasus Chromebook. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.